Hai teman-temanku, terima kasih sudah mampir di channel ini, channelnya Asha. Itu tandanya energi kalian ketarik di sini karena tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia. Atau ya mungkin memang kalian lagi searching-searching atau lagi kepo tentang apa itu twin flame. Ya, ayo kita coba kupas dan sharing bareng di sini. Twin flame, apa itu twin flame ya? Twin flame itu kembaran jiwa. Jadi jiwa yang sama tapi di dua tubuh yang berbeda. Dan tidak semuanya itu bertemu twin flame di dunia, hanya beberapa saja. Kebetulan saya ketemu twin flame saya 5 tahun yang lalu. Dan twin flame itu memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaan energi, kesamaan kelebihan, kekuatan, kelemahan, kemelekatan. Ini maksudnya kemelekatan itu apa? Itu rasa ya. Misalnya satu udah pergi jauh gitu, tapi rasanya tetap ketarik lagi, kembali lagi, dipaksa lagi untuk bersama. Karena apa? Karena mereka ada visi misi jiwa untuk ke arah yang lebih baik. Namanya aja juga visi misi ya, tentu saja nggak mudah. Jadi banyak tantangan, gedebak-gedebuk, dar-der-dor. Itu tantangannya banyak sekali, tapi untuk ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Dan jiwa itu tidak mengenal gender, entah itu laki-laki atau perempuan, entah itu sudah menikah, udah punya pasangan atau masih single atau dengan keluarga. Jadi tidak harus pasangan ya teman-teman. Ada juga twin flame-nya itu pasangan orang lain atau kerabat sendiri atau sahabat gitu. Nah, sekarang ciri-ciri hubungan twin flame itu seperti apa? Ini yang pertama ya. Coba diperhatikan nih. Pertama kali bertemu itu kalian sudah merasa klik dan merasa wah, seperti menemukan sesuatu yang telah lama, ribuan tahun, jutaan tahun bahkan hilang, kemudian bertemu kembali. Jadi gimana rasanya? Senangnya luar biasa seperti itu ya, excited banget. Pokoknya sepertinya pernah kenal, pernah akrab, tapi entah di mana dan kapan ada perasaan itu. Keduanya memiliki perasaan yang sama. Kemudian yang kedua, memiliki energi yang sama. Tadi sudah saya sebutkan ya, ada kemelekatan, kemudian ada energi yang sama. Jadi misalnya energinya negatif ya negatif semua. Misalnya yang satu marah, sakit hati, dongkol, yang satu ketarik juga. Nah, yang ketiga, banyak perbedaan. Ini nih. Perbedaannya apa? Kalau tadi kesamaannya itu kesamaan energi, rasa, kemelekatan. Nah, kalau perbedaan ini secara luar ya, lahiriahnya maksudnya. Misalnya usianya yang terpaut jauh, kemudian karakternya, kepercayaan, beda agama, beda ras, beda tempat, bahkan lain benua seperti itu. Tapi bukan dari lain dunia ya. Kemudian yang keempat itu banyak sekali tantangannya. Jadi beda dengan soulmate karena kebanyakan teman-teman itu masih bingung ya antara soulmate dan twin flame itu beda sekali. Karena kalau soulmate itu udah seia sekata sekonyong koder gitu ya. Tapi kalau twin flame itu memang banyak sekali tantangannya ya karena banyaknya perbedaan tadi. Kemudian apalagi kalau perbedaan karakter ya, yang satu keras, yang satu cerewet, yang satu anteng pendiam. Jadi ya dar-der-dor bam bim bum gedebak-gedebuk terus ya. Seperti itu. Kemudian yang kelima ini, sering menemui angka kembar. Misalnya nonton YouTube durasinya 2222. Atau misalnya setiap melihat jam itu nggak sengaja ya 11-11, atau melihat nomor seri kendaraan atau apapun itu sering melihat angka kembar 77, 222 atau apapun itu ya, pokoknya sering. Ini yang pernah saya alami ya, karena tahu saya tentang koneksi satu twin flame dengan pasangan ini karena seringnya melihat angka kembar, kemudian penasaran ya, yang tertarik kenapa ya kok sering, sebelumnya nggak ngeh kenapa itu, nggak ngeh
Tapi karena itu berulang sehari itu nggak tahu berapa kali. Dan itu terjadi udah lama. Baru itu kok menyadari ya, kenapa, ada apa itu. Tertarik, kemudian saya mencoba searching, mencoba mencari tahu, dan akhirnya ya pelan-pelan tahu, oh ternyata itu ya teman-teman. Lanjut yuk. Nah, sekarang masuk ke tahapan-tahapan dalam hubungan twin flame. Yang pertama adalah pertemuan. Dalam pertemuan ini ya, pertama kali bertemu itu sudah merasakan bahwa sepertinya sudah akrab, sudah pernah mengenal, tapi entah kapan dan di mana. Jadi merasa klik seperti itu ya. Udah merasa cocok, udah merasa wow, excited sekali ya. Sudah saya sebutkan tadi di awal, jadi seperti sesuatu yang telah lama, ribuan tahun, jutaan tahun bahkan hilang, kemudian ketemu kembali. Jadi gimana rasanya, itu so excited sekali ya. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, yaitu honeymoon, bulan madu, atau saya menyebutnya di sini sebagai tahap kebahagiaan. Nah, ini puncak kebahagiaan ya. Rasanya itu gimana ya? Pokoknya yang indah-indah sajalah. Dunia terasa milik berdua. Ya begitulah, itu yang untuk pasangan ya. Karena ini pengalaman, jadi ya kebetulan twin flame saya itu memang pasangan. Jadi yang indah-indah saja. Rasanya itu seperti tidak ada lagi rahasia ya. Jadi semuanya itu diceritakan, semuanya ditumpahkan, diluahkan, rahasia apa itu dikeluarkan semua. Hasrat, bergairah sekali seperti itu. Tapi itu tidak berlangsung lama. Ada hitungan hari, ada beberapa yang minggu, dan hitungan bulan. Sangat singkat sekali memang ya. Nah, kemudian masuk ke tahap yang ketiga, yaitu perjalanan. Nah, saya sebutnya perjalanan. Perjalanan di sini perjalanan jiwa, perjalanan spiritual dari jiwa yang sama dan dua jasmani atau lahir ya yang berbeda. Nah, ini masuk ke tahap ujian, ke tahap tantangan, perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Karena apa? Karena ya itu jiwa sama tapi di dua tubuh yang berbeda, banyak perbedaan usia, perbedaan agama, kepercayaan, kemudian ras, kemudian suku bangsa, adat istiadat, kasta, seperti itu. Jadi banyak sekali tantangannya memang. Banyak sekali ujiannya. Dan biasanya salah satu pihak itu ya lebih cenderung ke mengejar keuangan atau pekerjaan. Nah, disitulah ujiannya. Ujian dari pihak yang mengejar uang ya ujiannya keuangan. Yang terlalu mengagungkan pekerjaan, ujiannya itu di pekerjaan, mungkin jadi jobless atau ada bisnisnya yang naik turun seperti itu. Nah, kemudian tahap yang kelima yaitu penerimaan. Ini biasanya butuh waktu yang lama ya, tergantung dari masing-masing. Karena pada akhirnya kematangan jiwa mereka itu tidak sama. Biasanya yang satu lebih dulu bangkit spiritualnya, lebih dahulu tersadarkan, baru kemudian disusul yang satunya. Nah, di saat masa transisi inilah sering terjadinya percekcokan, kemudian perpisahan, dan juga ujian-ujian di antara keduanya. Nah, biasanya yang satu itu jadi runner, yang satu jadi chaser ya. Jadi yang satu lari, yang satu ngejar. Begitupun sebaliknya. Yang satunya lari, yang satunya ngejar. Dan di dalam perpisahan atau kejar-mengejar tersebut, mereka itu seperti mengulang-ulang siklus yang sama. Itu dan itu lagi, itu dan itu lagi. Misalnya, mereka sempat terpisah, kemudian mencari pasangan lain. Nah, pasangan lain tersebut juga akan
memiliki kriteria yang sama. Dan pada akhirnya kembali lagi ke pasangan jiwa kembarnya. Itu berulang lagi sampai akhirnya mereka tersadar. Dan ini butuh waktu yang lama. Sampai tersadar itu butuh waktu yang tidak singkat. Kalau mereka belum tersadar, itu akan terulang. Siklus itu akan terulang dan terulang kembali. Dari sekian banyaknya tantangan, perpisahan, yang toh pada akhirnya kembali lagi, hingga akhirnya keduanya tersadar, menerima dan belajar. Untuk itu, kesadaran ini, penerimaan ini, kenapa waktunya lama? Karena pematangan jiwa setiap orang itu berbeda. Setiap jiwa itu berbeda. Ada yang bahkan puluhan tahun belum tersadar juga. Kemudian tahap selanjutnya adalah berserah. Setelah mereka tersadar, menerima, berserah. Berserah bukan berarti pasrah ya, tapi menerima, berserah, kembali bersama, menjalani. Kemudian visi misinya apa? Ada juga yang memiliki visi misi sebagai healer atau penyembuh atau membantu sesama pasangan twin flame. Seperti itu. Tapi untuk yang satu ini saya belum tahu banyak ya, jadi tidak berani banyak berkomentar dan sharing di sini. Dan pada akhirnya mereka menemukan cinta sejati dengan menerima, berserah, dan fokus pada hubungan mereka, atau dengan mencintai diri mereka sendiri, tidak berharap, tidak bergantung dengan di luar jiwa mereka. Nah, begitulah perjalanan dari twin flame ya. Jadi in the end, pada akhirnya mereka bisa memutuskan untuk bersama-sama menjalani hidup bersama sampai ke pernikahan, atau untuk memutuskan jalan masing-masing atau sendiri-sendiri. Tapi ikatan batin antara mereka tetap tidak bisa terpisah, tetap terkoneksi, tapi mereka lebih damai karena sudah bangkit spiritual mereka dan lebih mencintai diri mereka masing-masing. Nah teman-teman, demikianlah tadi sharing dari saya, bukan maksud menggurui ya, dan saya minta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, atau mungkin ada cerita dan juga kisah yang berbeda. Terima kasih dan jangan lupa subscribe ya. Next akan saya update untuk tema-tema yang lain seperti pembacaan kartu tarot, kemudian coaching dan lain sebagainya. Bye.